Om Swastiastu. Om Aliginam Astu Yanama Sidam. Om Anubadah Kerta Wiyantu Swata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Hindu sedharma yang saya hormati dan cintai, rasa agnu bagi kita haturkan ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kertawar nugrahnya, kita senantiasa selalu diberikan kesehatan dalam situasi apapun. Adanya saya di sini tidaklah bermaksud untuk menggurui, melainkan berbagi sedikit pesan Dharma kepada seluruh umat Hindu sedharma. Guna sebagai sarana beriatnya, semoga Dharma Ucana kali ini dapat tersampaikan dengan baik, diresapi sekaligus diaktualisasikan oleh seluruh umat Hindu sedharma. Sebelum memaparkan Dharma Ucana, marilah kita saling mengenal untuk menjalin kasih dan sayang. Perkenalkan, nama saya Kadek Widiawati, seorang mahasiswa aktif dari Program Studi Pendidikan Agama Hindu semester 6, Fakultas Dharma Acarya, Institut Agama Hindu Negeri Putra. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, adapun Dharma Ucana kali ini yang akan saya sampaikan yakni berjudul Trisandya sebagai nafas spiritual umat Hindu di 3 waktu suci. Topik ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari karena hampir setiap umat Hindu mengenal dan melaksanakan doa Trisandya. Namun seringkali kita melakukannya hanya sebagai kebiasaan tanpa benar-benar memahami makna yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, marilah kita bersama-sama merenungkan kembali makna Trisandya dalam kehidupan kita sebagai umat Hindu. Dalam ajaran agama Hindu, doa merupakan salah satu cara utama bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Doa tidak hanya sekedar ucapan ataupun rangkaian kata-kata, tetapi merupakan ungkapan bakti yang tulus dari hati manusia kepada Tuhan. Melalui doa, manusia menyampaikan rasa syukur atas segala anugerah kehidupan, memohon perlindungan dalam menjalani aktivitas, serta memohon petunjuk agar selalu berjalan di jalan Dharma. Salah satu doa yang sangat dikenal oleh umat Hindu yakni Trisandya. Doa ini telah menjadi bagian penting dari kehidupan spiritual umat Hindu sejak lama dan diajarkan kepada generasi muda sebagai sarana membangun kedekatan dengan Tuhan. Secara etimologis, kata Trisandya berasal dari 2 kata, yaitu Tri yang berarti 3 dan Sandya yang berarti waktu peralihan. Jadi dengan demikian, Trisandya merupakan doa yang dilakukan pada 3 waktu peralihan dalam satu hari, yaitu pada pagi hari, siang hari, dan sore hari. Ketiga waktu tersebut memiliki makna yang sangat mendalam untuk kehidupan manusia. Pagi hari merupakan waktu ketika manusia memulai aktivitasnya. Pada saat itu kita memohon kekuatan dan tuntunan dari Tuhan agar segala aktivitas yang akan kita jalani berjalan dengan baik. Siang hari merupakan waktu ketika manusia berada di tengah kesibukan. Pada saat ini kita diingatkan untuk berhenti sejenak dari aktivitas, menenangkan pikiran dan kembali mengingat kebesaran Tuhan. Sementara itu, sore hari merupakan waktu ketika aktivitas manusia mulai berakhir. Pada saat ini kita diajak untuk mengucapkan rasa syukur atas segala pengalaman dan kesempatan yang telah kita jalani sepanjang hari. Umat Hindu sedharma yang saya hormati, apabila kita melihat kehidupan manusia pada zaman sekarang, kita dapat merasakan bahwa kehidupan semakin sibuk dan penuh dengan berbagai tuntutan. Perkembangan teknologi, pekerjaan, pendidikan, dan berbagai aktivitas lainnya seringkali membuat manusia merasa tidak memiliki waktu untuk berhenti sejenak. Pada hari ini kita terburu-buru berangkat kerja atau ke sekolah, siang hari kita sibuk dengan berbagai tanggung jawab, dan sore hari kita sudah merasa lelah setelah menjalankan aktivitas sepanjang hari. Dalam kondisi ini, seperti ini, seringkali doa menjadi hal yang terabaikan. Ada orang yang masih melaksanakan Trisandya, tetapi hanya sekedar mengucapkan tanpa penghayatan. Bahkan ada pula yang mulai jarang melaksanakannya karena merasa terlalu sibuk. Padahal jika kita merenungkan dengan jujur, melaksanakan Trisandya sebenarnya tidak membutuhkan waktu yang lama. Hanya beberapa menit kita berhenti dari kesibukan untuk berdoa. Namun seringkali bukan karena kita memiliki waktu, melainkan karena kita juga menempatkan doa sebagai kebutuhan dalam kehidupan kita.
Manusia seringkali lebih memperhatikan kebutuhan jasmani seperti makan, pekerjaan, dan materi, tetapi kurang memperhatikan kebutuhan rohani. Padahal kehidupan manusia akan menjadi lebih seimbang apabila kebutuhan jasmani dan rohani terpenuhi dengan baik. Dalam kehidupan ini, manusia tidak pernah terlepas dari berbagai tantangan dan permasalahan. Masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah ekonomi, bahkan masalah dalam diri sendiri seringkali membuat manusia merasa tertekan. Jika manusia tidak memiliki kekuatan batin yang kuat, maka berbagai masalah tersebut dapat membuat manusia mudah marah, mudah kecewa, bahkan kehilangan arah dalam hidup. Disinilah pentingnya doa dalam kehidupan manusia. Ketika kita melaksanakan Trisandi dengan penuh kesadaran, kita sebenarnya sedang memberi kesempatan kepada diri kita sendiri untuk berhenti sejenak dari kesibukan dunia dan menenangkan pikiran. Ketika kita menutup mata dan memusatkan pikiran dalam doa, hati kita perlahan-lahan menjadi lebih tenang. Pikiran yang sebelumnya dipenuhi oleh berbagai kekhawatiran menjadi lebih jernih. Dalam keadaan seperti itu, kita dapat merenungkan kembali tujuan hidup kita serta memperkuat hubungan spiritual dengan ide Sang Yang Dewasa. Maka dari itu, Trisandi dapat menjadi penyeimbang dalam kehidupan manusia, yaitu menyeimbangkan antara kehidupan jasmani dan kehidupan rohani. Manusia memang harus bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan, tetapi manusia juga harus menjaga hubungan spiritual dengan Tuhan. Ajaran tentang pentingnya bakti kepada Tuhan juga dijelaskan dalam kitab suci Sarasa Muscaya. Dalam salah satu sloka disebutkan bahwa manusia yang hidup di dunia seharusnya menggunakan kehidupannya untuk berbuat kebajikan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Sloka tersebut mengajarkan bahwa kehidupan manusia sangat berharga karena hanya manusia yang memiliki kemampuan untuk membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Oleh karena itu, kesempatan hidup sebagai manusia hendaknya digunakan untuk menjalankan dharma dan memperkuat bakti kepada ide Sang Yang Dewasa. Melalui doa seperti Trisandi, manusia dapat mengingat kembali tujuan hidupnya dan menjaga hubungan spiritual dengan Tuhan. Dalam ajaran Hindu juga terdapat kutipan yang sangat terkenal yang berbunyi Dharma Eva Hatto Hanti, Dharmo Raksati Raksita, yang berarti bahwa siapa yang menghancurkan Dharma, maka Dharma akan menghancurkannya, dan siapa yang menjaga Dharma, maka Dharma akan melindunginya. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa ketika manusia menjalankan ajaran Dharma dengan sungguh-sungguh, maka Dharma akan menjadi pelindung dalam kehidupannya. Melaksanakan Trisandi dengan penuh kesadaran merupakan salah satu bentuk menjalankan Dharma karena melalui doa, kita memohon tuntunan agar selalu berjalan di jalan yang benar. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, jika kita renungkan lebih dalam, Trisandi dapat diibaratkan sebagai nafas spiritual bagi umat Hindu. Sebagaimana manusia tidak dapat hidup tanpa bernafas, demikian pula kehidupan rohani manusia tidak dapat berkembang tanpa doa. Trisandi mengingatkan kita bahwa di tengah kesibukan dunia yang terus berjalan, kita tetap memiliki hubungan dengan ide Sang Yang Dewasa ketika kita melaksanakan Trisandi dengan tulus. Kita diingatkan bahwa hidup ini bukan hanya tentang bekerja, mencari materi atau mengejar kesuksesan duniawi. Hidup juga tentang menjaga kesucian hati, menumbuhkan rasa syukur, serta memperkuat hubungan spiritual dengan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita menjadikan Trisandi bukan hanya sebagai rutinitas yang dilakukan, tetapi sebagai kebutuhan rohani dalam kehidupan kita. Dengan melaksanakan Trisandi dengan penuh kesadaran dan ketulusan, kita akan memiliki hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan kehidupan yang lebih harmonis. Trisandi dapat menjadi pengingat bagi kita agar kita tidak hanyut dalam kesibukan dunia, tetapi tetap menjaga kedekatan dengan ide Sang Yang Dewasa. Umat Hindu sedharma, dari uraian yang telah kita renungkan bersama, dapat kita pahami bahwa Trisandi memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan umat Hindu. Trisandi bukan hanya sekedar doa yang dilakukan 3 kali sehari, tetapi merupakan sarana untuk menjaga hubungan spiritual dengan Tuhan. Melalui Trisandi, kita belajar untuk memulai dengan doa, menenangkan diri di tengah kesibukan, serta mengakhiri hari dengan rasa syukur. Oleh karena itu,
Marilah kita melaksanakan Trisandi dengan penuh kesadaran hingga kehidupan kita menjadi lebih damai, lebih bijaksana, dan lebih dekat dengan ide Sang Yang Widiwasa. Demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Apabila dalam penyampaian saya terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya akhiri dengan menghaturkan puji Parama Sandi. Om Sandi, 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 Om.